Film ini berdasarkan dari kisah nyata yang berjudul Ford vs Ferrari, dengan tokoh utamanya yang bernama Carroll Shelby dan juga Ken Miles. Shelby adalah orang Amerika pertama yang pernah memenangkan balapan di sirkuit Le Mans Paris, yang digelar pada tahun 1959. Namun pada saat balapan terakhirnya, dia terkena serangan jantung. Hal itu membuat dirinya memutuskan untuk pensiun dari dunia balapan dan menjaga kesehatannya. Kini Shelby beralih profesi sebagai desainer sekaligus penjual mobil di salah satu perusahaan yang bernama Shelby American Company. Ken ini mempunyai kepribadian yang susah diatur dan mempunyai pemikiran sendiri mengenai masalah mobil. Ken seringkali beradu pendapat dengan Shelby yang membuat mereka terkadang bertengkar. Namun karena Ken memiliki pengetahuan mengenai mobil, hal itulah yang membuat Shelby mau bekerja sama dengannya. Sebelum Ken masuk ke dunia otomotif, ternyata dia dulunya adalah seorang tentara yang mengabdikan dirinya pada negara untuk ikut berperang di Perang Dunia Kedua. Setelah dia berhenti dari tugasnya, Ken memutuskan untuk menikah. Dan dia menikahi seorang perempuan yang memiliki hobi di dunia otomotif sama sepertinya. Dia bernama Molly, dan dari pernikahan tersebut dia dikaruniai seorang anak yang bernama Peter. Di sisi lain, Henry Ford II, yaitu pemilik motor Ford Company, sedang melakukan kunjungan di salah satu pabrik mobil miliknya, yang ternyata pendiri Ford itu adalah bapaknya sendiri, yaitu Henry Ford. Dan setelah bapaknya meninggal, sekarang perusahaan ini diwariskan ke anaknya, yang dijuluki Henry Ford II atau Henry Ford yang kedua. Pada saat itu, dia mengumumkan pemecatan para karyawan-karyawan di perusahaan tersebut, karena perusahaan itu sedang dalam masa krisis. Henry juga berkata kalau dia mencari seseorang yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif untuk bisa membawa perusahaannya itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Beberapa waktu berlalu, pada suatu hari, saat itu sedang berlangsung balapan di sirkuit Willow Springs. Di sana Shelby terlihat sedang mengobrol dengan seseorang yang menawarkan bekerja sama di salah satu perusahaan ternama Jerman, yaitu Porsche. Kemudian Shelby lalu menawarkan tawaran Porsche itu kepada Ken. Akan tetapi Ken menolaknya, dan dia berkata kalau dia tidak mau terlibat lagi dengan negara Jerman, karena dulu Ken pernah melihat kekejaman tentara Jerman saat dia ikut berperang. Hal itulah yang membuat Ken sampai sekarang masih membenci negara tersebut. Shelby yang merasa kecewa dan keputusan Ken itu mengatakan kalau dia tidak akan pernah bisa berkembang di dunia balapan apabila sikapnya masih seperti itu. Singkat cerita, Ken akhirnya memulai balapannya di Willow Springs. Karena keahliannya dalam memacu kecepatan, Ken dengan mudah melewati mobil-mobil lain. Dan saat di putaran terakhir, Ken dengan sangat percaya diri menekan penuh pedal gas mobilnya, sehingga dia berhasil memenangkan balapan. Melihat hal itu, Shelby yang tadi sempat kesal pun seketika langsung kagum setelah melihat keahlian Ken dalam mengemudikan mobil tersebut. Kemenangan itu pun Ken rayakan bersama anaknya. Di sisi lain, para petinggi Ford sedang mengadakan rapat untuk meningkatkan kemajuan produk otomotif mereka. Sebelumnya Ford hanya berfokus pada kuantitas mobil mereka saja, sehingga hal itu membuat banyak perusahaan-perusahaan baru yang dengan mudah menyaingi mereka. Kemudian, Leo yaitu Vice President Ford lalu menjelaskan idenya untuk meningkatkan penjualan. Leo mengatakan pada Henry kalau Ford harus mulai ikut serta dalam setiap lomba balapan bergengsi, yang salah satunya adalah yang diadakan di sirkuit Le Mans Paris. Di Perancis, balapan sirkuit Le Mans Paris itu ternyata membutuhkan waktu 24 jam untuk mencapai garis finish. Dan selama 5 tahun berturut-turut selalu dimenangkan oleh perusahaan mobil asal Italia, yaitu Ferrari. Leo lalu menyarankan Henry kalau dia harus menjalin kerjasama dengan Ferrari juga, kalau ingin perusahaannya ada kemajuan. Di sisi lain, Molly yaitu istrinya Ken sedang memberitahukan kalau bengkel mereka telah disita karena tidak mampu membayar hutang. Ken yang melihat istrinya stres dengan masalah keuangan tersebut, dia pun akhirnya berpikir kalau dia akan pensiun dari dunia balapan dan akan mencari pekerjaan baru yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Di sisi lain, Leo pergi menuju Italia untuk bernegosiasi dengan Enzo Ferrari, yaitu sang pendiri dan pencipta mobil Ferrari. Di situ, Leo menjelaskan kalau Ford ingin membantu menyelamatkan Ferrari dari krisis finansial dengan cara menggabungkan kedua perusahaan tersebut. Jika Enzo setuju, maka Ford akan mengontrol divisi produksi mobil,
sedangkan Ferrari akan memimpin divisi balapan. Mendengar tawaran itu, Enzo lalu memberikan beberapa pertanyaan kepada Leo. Dan dengan sangat percaya diri, Leo menjawab semua pertanyaan tersebut. Namun di saat pertanyaan terakhir, yaitu bila suatu saat ada perbedaan pendapat antara Ferrari dan Ford, di mana Ferrari ingin ikut balapan tetapi Ford tidak mau, maka keputusannya akan seperti apa? Leo lalu menjawab kalau mereka, baik itu Ferrari ataupun Ford, tidak akan ikut balapan. Mendengar jawaban tersebut, Enzo merasa sangat marah dan tersinggung. Karena jati diri Ferrari ada di balapan. Melarang Ferrari untuk ikut balapan adalah sebuah penghinaan baginya. Enzo pun terlihat sangat marah dan dia pun lalu memarahi Leo habis-habisan. Dengan menyebut mereka adalah perusahaan jelek yang hanya bisa memproduksi mobil jelek. Bahkan Enzo juga sampai menjelekkan kepemimpinan Henry Ford. Mendengar hal itu, Leo pun pulang dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan Enzo. Leo lalu mengatakan semua yang telah dikatakan oleh Enzo. Setelah mendengar semua apa yang telah dikatakan oleh Enzo, Henry pun sangat marah. Hingga akhirnya Henry memutuskan untuk membuat mobil balap dan akan menyaingi Ferrari di kontes balap Le Mans Paris. I don't care what it costs. We're gonna build a race car. I want the best engineers, best drivers. And we're gonna bury that goddamn under the finish line at Le Mans. And I will be there to watch it. Beberapa waktu kemudian, Leo mendapatkan rekomendasi seseorang yang sudah sangat berpengalaman di ajang balapan. Dan orang itu adalah Carroll Shelby. Leo lalu mencari Carroll Shelby. Dan saat Leo sudah bertemu dengan Carroll Shelby, Leo langsung mengatakan tujuannya untuk mengajukan kalau Ford ingin bekerja sama dengan Shelby. Tapi di situ Shelby mengatakan bahwa sebuah kemenangan tak hanya membutuhkan dana yang besar dan kecepatan tinggi saja. Namun mereka juga membutuhkan mobil yang memiliki mesin yang sangat tangguh, yang sanggup bertarung di sirkuit selama 24 jam non-stop. Shelby lalu memberitahu kalau di sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah balapan yang sangat sulit dan berbahaya. Karena selain sirkuit yang sempit dan kasar, balapan di sana juga akan terus berlangsung sampai malam hari walaupun sirkuit telah gelap. Tapi semua perkataan Shelby itu langsung berubah setelah Leo menawarkan sebuah cek kosong kepadanya. Shelby bebas menuliskan beberapa pun bayaran yang dia mau, asalkan Ford bisa memenangkan balapan tersebut dan mengalahkan Ferrari. Pada malam hari, Shelby langsung menemui Ken. Lalu Shelby meminta Ken untuk ikut membantu dalam bekerja sama bersama Ford. Karena menurut Shelby, hanya Ken lah salah satunya pembalap yang mampu mengalahkan mobil sekelas Ferrari. Akan tetapi, Ken yang tahu kalau Ford adalah perusahaan mobil jelek, dia pun langsung mengkritik perusahaan mobil tersebut. Karena kerjasama itu hanya akan membebaninya. Ken juga mengatakan kalau balapan tak akan bisa dimenangkan bila terlalu banyak kepala yang ingin mengatur. Karena di Ferrari pengatur balapannya hanya satu kepala saja, yaitu Enzo Ferrari, pemilik dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan di Ford ada sebuah divisi yang terdiri dari beberapa petinggi-petinggi di sana, yang akan mengatur balapan. Ken yang sudah pensiun dari dunia balapan, dia seakan-akan berusaha menjauh dari dunia balapan. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal yang berlawanan dengan hatinya. Hingga sampailah di suatu hari, Shelby mengajak paksa Ken untuk ikut dengannya melihat mobil balap barunya Ford yang masih setengah jadi. Ken yang merasa iseng, akhirnya dia pun memutuskan untuk mencoba mobil balap tersebut. Keesokan harinya, Ken menceritakan tawaran pekerjaan dari Ford kepada istrinya. Awalnya Molly sempat menolak karena Ken sudah berjanji akan meninggalkan dunia balapan. Namun saat Ken menyebutkan gaji dari pekerjaan tersebut mencapai $200 per hari, Molly seketika langsung berubah pikiran dan dia langsung menyetujui hal tersebut. Karena dengan gaji sebesar itu, Molly yakin masalah finansial keluarga mereka bisa terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Ken akhirnya mulai fokus mengembangkan mobil Ford bernama GT40. Selain menjadi teknisi, Ken juga dipercaya Shelby sebagai pengemudi mobil itu di balapan nanti. Hari demi hari berlalu, Ken terus-menerus merancang mobil yang masih setengah jadi tersebut. Hingga pada akhirnya mobil itu kini telah sempurna dan siap mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris melawan Ferrari.
Namun sehari sebelum balapan dimulai, Ken mendapatkan kabar kalau dia tidak terpilih untuk menjadi pembalap di sirkuit Le Mans Paris itu. Shelby mengatakan kalau dia telah berusaha sebisa mungkin meyakinkan para petinggi-petinggi Ford namun tetap saja ditolak. Setiap keputusan para petinggi Ford tersebut dikarenakan sikap Ken yang buruk dan sombong. Hal itu dinilai akan merusak nama baik Ford. Akan tetapi Ken tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai teknisi. Meskipun dia terlihat sangat kecewa karena mobil buatannya tersebut justru akan dikendarai oleh pembalap lain. Pada malam hari saat balapan Le Mans Paris berlangsung, Ken di situ masih belum pulang dan memilih untuk tetap di bengkel sambil mendengarkan balapan tersebut dari radio. Tak lama kemudian sang istri datang sambil membawa minuman anggur untuk menghibur suaminya yang tak bisa ikut balapan. Mereka lalu mengganti saluran radio tersebut dengan alunan musik romantis, dan mereka lalu berdansa di tengah bengkel sepanjang malam. Dan hasil balapan sirkuit Le Mans Paris itu adalah Ford kalah telak dari Ferrari. Beberapa hari kemudian Shelby terlihat sedang berada di kantor pusat Ford. Di sana dia sedang menunggu panggilan dari pemilik Ford yaitu Henry untuk mempertanggungjawabkan kekalahan Ford dari Ferrari pada balapan kemarin. Setelah menunggu lama, tibalah giliran Shelby untuk masuk. Di saat dia sudah masuk, Shelby terlihat sangat gugup bertemu dengan bos pemilik perusahaan sebesar Ford tersebut. Dan benar saja, begitu dia bertemu Henry langsung mengatakan kepada Shelby kalau dia harus memberikan sebuah alasan agar Henry tidak memecatnya. Mendengar pertanyaan itu, Shelby langsung mengatakan kalau inti masalah dari Ford itu bukanlah mobil mereka, tetapi masalahnya terletak pada internal Ford itu sendiri. Bahwa Ford tidak akan bisa memenangkan balapan bila terlalu banyak kepala yang ingin ikut campur. Shelby juga mengeluh kalau setiap kali dia ingin mengambil keputusan dia selalu kesulitan, karena harus melewati persetujuan dari beberapa petinggi Ford. Terlebih Shelby juga mengatakan kalau Ford yang baru pertama kali ikut balapan di Le Mans Paris itu telah berhasil membuat Ferrari ketakutan. Karena di luar dugaan, mobil GT40 buatannya Ken tersebut bisa mencapai kecepatan 218 mil per jam, yang dimana kecepatan itu belum pernah diraih oleh Ferrari sebelumnya. Menyadari perusahaannya masih berpeluang untuk mengalahkan Ferrari, Henry pun akhirnya mengizinkan Shelby untuk tetap bertahan. Tak hanya itu, Henry juga mengatakan bahwa mulai sekarang setiap kali Shelby ingin mengambil sebuah keputusan, maka kini Shelby tidak perlu izin pada para petinggi Ford lainnya, tetapi dia bisa mengatakannya kepada Henry langsung. Singkat cerita, sepulang dari sana, Shelby lalu mengunjungi rumah Ken dan berkata kalau akhirnya dia berhasil meyakinkan pihak Ford agar Ken bisa kembali jadi pembalap utama Ford. Tapi Ken yang sebelumnya kecewa dengan Shelby karena dia tidak bisa ikut balapan di Le Mans Paris kemarin. Lalu tiba-tiba saja mereka berkelahi. Get off me! Right. Now. Yeah! Ow! Well done. Good angel. Thank you. Tak lama kemudian, Ken kembali fokus mengembangkan mobil GT40-nya yang semakin hari semakin berkembang. Akan tetapi di suatu hari saat Ken sedang mencoba mobilnya tersebut, tiba-tiba mobilnya itu hilang kendali dan terbakar. Just stay there. Ken! Peter! Ken! Beruntungnya Ken bisa selamat dari kejadian tersebut, karena dia menggunakan seragam balapannya yang anti api. Namun di sisi lain, Shelby mendengar kabar kalau Leo yaitu salah satu petinggi Ford yang sebelumnya tidak mengizinkan Ken ikut balapan kemarin. Kini Leo telah ditunjuk sebagai direktur utama program balapan Ford. Dan kini dengan posisi yang lebih kuat dari sebelumnya, Leo lagi-lagi berniat untuk kembali memecat Ken dari tim balapan tersebut. Karena bagi Leo, dia lebih memilih pembalap yang memiliki attitude yang bisa menjaga nama baik Ford dibanding pembalap yang cuma sekedar jago nyetir saja.
Tapi untungnya Shelby punya rencana untuk mencegah Leo. Keesokan harinya, Henry dan Leo datang langsung untuk melihat kondisi mobil GT40 buatannya si Ken Miles. Di situ Shelby lalu mengajak Leo untuk masuk ruangannya dan langsung mengunci Leo di dalam kantor, supaya dia bisa bicara empat mata dengan Henry. Kemudian Shelby mengajak Henry untuk merasakan langsung performa luar biasa GT40 buatan Ken Miles tersebut. Sebelum mulai, Shelby bertanya terlebih dahulu apakah Henry sudah siap. Mendengar pertanyaan itu, Henry pun menjawab. The middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. Dan Shelby pun langsung tancap gas. Jauh kali. Di saat Henry menangis, dia mengatakan kalau seandainya saja ayahnya yaitu sang pedamu Ford saat ini masih hidup, pasti dia akan sangat senang melihat betapa cepatnya mobil GT40 ini. Dan setelah berhasil membuat Henry menangis terharu, Shelby lalu menjelaskan bahwa mobil GT40 ini adalah buatannya Ken. Dan hanya Kenlah satu-satunya yang bisa mengemudikannya. Shelby pun akhirnya membuat kesepakatan dengan Henry. Jika Ken nanti berhasil menjuarai balapan di sirkuit Daytona, maka dia juga harus diizinkan mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu. Tapi sebaliknya, jika Ken kalah, Shelby siap menyerahkan semua kepemilikan perusahaan otomotifnya, yaitu Shelby American Company kepada Ford. Singkat cerita, tibalah di hari di mana balapan sirkuit Daytona tersebut berlangsung. Dan beruntungnya Ken akhirnya berhasil memenangkan balapan di sirkuit Daytona itu, dengan hasil yang sangat tipis. Dengan hasil kemenangan tadi, Ken akhirnya diperbolehkan untuk mengikuti balapan di sirkuit Le Mans 24 jam berikutnya. Sebelum berangkat ke Perancis, Ken sempat menemani anaknya untuk bercerita mengenai sirkuit Le Mans nanti. Dia juga memberikan salam perpisahan kepada Molly istrinya. Molly di situ hanya bisa mendoakan sang suami agar selalu diberikan keselamatan pada saat balapan nanti. Karena sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah sirkuit yang sangat terkenal sulit dilalui dan telah memakan banyak korban balapan yang berlangsung selama 24 jam tanpa henti. Juga merupakan salah satu penyebab banyaknya kecelakaan di sana. Beberapa waktu kemudian sampailah Ken di Perancis. Malam itu Ken tidak bisa tertidur dan memilih untuk berjalan-jalan di sirkuit Le Mans, sambil menikmati udara malam sebelum balapan dimulai besok. Hingga akhirnya tibalah di hari yang telah dinanti-nanti. Semua pembalap mulai mempersiapkan diri untuk mengambil ancang-ancang. Persaingan antara Ken dan Ford dan juga pembalap Ferrari yang bernama Bandini terlihat sangat sengit dari tatapan mereka berdua. Para penonton, kru serta keluarganya pun mulai merasakan ketegangan di sirkuit Le Mans tersebut. Dan dalam hitungan detik walaupun dimulai. Tetapi tiba-tiba pintu mobil Ken tidak bisa tertutup. Di sana juga terlihat banyak kecelakaan. Sambil terus berjalan, Ken berkali-kali mencoba menutup pintu mobilnya. Akan tetapi pintu itu selalu terbuka lagi. Akhirnya dia pun balapan sambil memegang pintu mobil tersebut. Mobil demi mobil lain terus-menerus menyalip Ken dengan sangat mudah, termasuk si Bandini dari Ferrari. Melihat Ken yang sedang mengalami masalah, Bandini langsung tersenyum senang. Akhirnya pada putaran pertama, Ferrari berhasil meraih posisi pertama. Sedangkan Ken memutuskan untuk kembali ke pit stop dan segera memperbaiki pintunya. Komentator pun kaget dan berkata bahwa ini adalah awal yang buruk bagi tim Ford. Setelah pintu mobil Ken berhasil tertutup, Ken langsung menginjak gasnya dan kembali ke lintasan. Ken yang sadar bahwa dia sudah tertinggal oleh pembalap-pembalap lain, dia pun langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat. Gak satu demi satu pembalap lain berhasil dia lewati. Dan tak disangka-sangka pada putaran itu Ken berhasil mencatat sebuah rekor baru.
yaitu menyelesaikan satu putaran hanya dalam waktu 3 menit 34,3 detik. Mendengar hal itu, Ken jadi lebih semangat dan terus memacu mobilnya, hingga kecepatannya mencapai 200 km per jam. Semua penonton pun sangat terkesan pada Ken, lalu memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Bahkan saat Ken melewati garis finish di putaran berikutnya, lagi-lagi komentator dibuat kaget karena dia sekali lagi berhasil memecahkan rekornya barusan. Dengan menempuh 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 31,9 detik saja. Istri serta anaknya yang sedang menonton dari rumah pun terlihat sangat senang. Setelah itu, akhirnya Ken kembali ke pit stop dan bertukar posisi dengan pembalap berikutnya. Jadi, karena balapannya berlangsung 24 jam, maka sistem balapan Le Mans ini adalah estafet. Dan kini hanya tertinggal 8 jam lagi tersisa sampai balapan berakhir. Saat malam tiba, Ken kembali bersiap-siap lagi untuk memasuki sirkuit. Tapi di situ terlihat hujan yang sudah mulai turun. Setelah semua siap, Ken mulai menancapkan gas lagi. Kali ini akan menjadi pertandingan yang kedua kalinya antara Ken dan Bandini. Namun dengan kondisi yang berbeda, yaitu lintasan yang gelap dan hujan yang deras. Di sisi lain, Leo di situ terus-menerus mengganggu jalannya pertandingan. Dia memerintahkan Ken yang sedang bertanding dengan Bandini itu untuk mengurangi kecepatannya. Melihat Leo, Shelby pun terus-menerus berusaha menghalau gangguan Leo tersebut dan menyerahkan sepenuhnya keputusan di lintasan kepada Ken sendiri. Hingga saat sedang sengit bertarung di sebuah tikungan, tiba-tiba beruntungnya kecelakaan karena rem yang blong itu tidak terlalu parah. Ken kemudian langsung masuk ke pit stop untuk mengganti rem mobilnya. Namun akibat kejadian tadi, kini Ken harus melewati Bandini sebanyak 2 kali untuk bisa menang. Setelah semua selesai, Ken pun langsung sesegera mungkin kembali ke lintasan. Hingga tak terasa pagi hari pun tiba. Ken terus memacu mobilnya sekencang mungkin untuk mengejar Bandini. Di putaran itu, Ken akhirnya berhasil mengalahkan Bandini. Akan tetapi Ken belum menang. Dia masih harus melewati Bandini 1 putaran lagi. Dengan sangat sengit, mereka berdua beradu kecepatan saling menyalip satu sama lain. Ken lalu menginjak gas hingga melebihi batas kecepatan mobilnya. Begitu juga dengan Bandini. Namun saat kedua mobil antara Ford dan Ferrari itu sedang berada di puncak mereka, Oh my God! Oh my God! akhirnya Ken berhasil meraih posisi pertama balapan tersebut. Karena Ferrari yang dikendarai oleh Bandini mengalami kerusakan, maka pada balapan itu Ferrari sudah tamat. Kini posisi pertama, kedua, dan ketiga ditempati oleh Ford, dan Ford. Kemudian Ken bertukar giliran dengan pembalap menggantinya. Tetapi saat sedang istirahat, di situ tiba-tiba Leo datang menemui Shelby. Dan lagi-lagi Leo memerintahkan Ken untuk mengurangi kecepatannya. Hal itu adalah hasil keputusan Henry dan para petinggi Ford, agar nantinya saat berada di garis finish, posisi ketiga mobil Ford sebagai juara 2 dan 3 akan sejajar melewati garis finish secara bersamaan. Dan itu akan menghasilkan sebuah foto yang akan mengukir sejarah. Mendengar perkataan tersebut, Shelby langsung marah dan mengusir Leo. Dengan sangat frustasi, Shelby lalu menghampiri Ken dan mengatakan semua perintah dari Leo serta para petinggi Ford tadi. Mendengar hal itu, Ken pun merasa sangat kecewa karena setelah susah payah meraih posisi pertama, Ken kini justru harus memelankan kecepatannya hanya demi sebuah foto. Tak lama kemudian, Ken mulai bersiap lagi untuk kembali ke balapan. Karena melihat Ken yang merasa kecewa, Shelby pun kemudian mengatakan kepada Ken bahwa kini semua keputusan dan pilihan berada di tangan Ken.
Apapun Ken yang lakukan di lintasan, dia tidak akan ikut campur. Setelah itu, Ken masuk ke dalam mobil dan mulai kembali melaju di lintasan. Dia kemudian memacu mobilnya dengan sangat cepat. Mobil balap sesama Ford yang lainnya pun satu demi satu dia lewati. Para penonton pun terus bersorak dan meneriakinya agar menjadi yang tercepat pada putaran tersebut. Ken menancapkan gas mobilnya hingga benar-benar telah melampaui batas. Hingga di putaran itu, Ken berhasil mencatatkan sebuah rekor baru lagi dan memecahkan rekornya sendiri, yaitu menyelesaikan satu putaran berjarak 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 39 detik saja. Kemudian, saat tersisa satu putaran lagi, di situ Ken yang sedang memacu kecepatannya dengan sangat cepat. Akan tetapi ketika Ken melihat ke arah spion, tak ada satupun mobil di belakangnya. Ternyata Ken telah sangat jauh sendirian di depan. Saat itu pun Ken bisa saja terus melaju sampai garis finish dan mengukirkan namanya sebagai juara satu di kejuaraan balapan yang terkenal di dunia tersebut. Namun Ken tiba-tiba teringat dengan ucapan Shelby. Dia pun mulai berpikir untuk melepaskan egonya dan memilih untuk menurunkan gas di mobilnya. Mobil yang dikendarikan itu pun perlahan demi perlahan mulai melambat. Komentator, penonton, dan kru serta keluarganya pun merasa heran. Karena tiba-tiba Ken perlahan memelankan mobilnya itu. Lalu pada saat Ken melihat para pembalap Ford lain datang, akhirnya He waited for them. He's bringing them all in together. Good for you, Ken. Well done, Leo. You too, Doc. Tapi saat balapan itu telah berakhir, saat Ken keluar dari mobilnya, dia merasa heran mengapa para penonton dan orang-orang di sana tak satu pun yang menyoraki atau memberikannya ucapan selamat sebagai juara satu. Orang-orang justru malah berlari ke pembalap Ford lainnya. Di sisi lain, entah kenapa Shelby tiba-tiba terlihat sangat marah kepada Leo. Di tengah kebingungan tersebut, Shelby lalu datang dan memberitahukan kepada Ken bahwa dia telah ditipu oleh Leo serta para petinggi Ford lainnya. Ternyata walaupun mereka bertiga sejajar, namun secara perhitungan teknis, pembalap Ford bernama McLaren lah yang menjadi juara pertamanya. Shelby di situ lalu meminta maaf kepada Ken, karena seharusnya tadi dia tidak meminta Ken untuk menurunkan kecepatannya. Namun kini Ken sudah tak mempermasalahkannya lagi, dan justru berterima kasih kepada Shelby karena selama ini sudah sangat baik dan telah percaya padanya untuk ikut dalam balapan tersebut. Bagaimanapun juga, Ken sudah berhasil membuat rekor tercepat dalam sejarah. Kemudian mereka berdua pun pergi dari tempat itu, dan bersama-sama saling berjanji untuk mengalahkan mereka semua di tahun berikutnya. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah menyerah dengan apa yang ingin kita capai. Teruslah melangkah menuju hal tersebut, sampai kita benar-benar berhasil mencapainya, sekalipun tidak ada orang yang merayakannya. Kemenangan bukanlah selalu berarti tentang dirayakan oleh banyak orang. Akan tetapi ada kalanya kita harus menikmati kemenangan itu hanya dengan diri kita sendiri. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.